Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali ya di perkuliahan online terkait dengan materi perancangan pabrik kimia. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan menyampaikan bagaimana cara perhitungan utilitas untuk unit penyediaan steam, air maupun tenaga listrik ya, berbasis Excel ya. Nah, di sini penting sekali untuk diingat bahwa sebaiknya neraca massa, neraca panas, utilitas, perhitungan utilitas ya jika dibutuhkan, dan juga spek alat sampai dengan neraca ekonomi ya, itu baiknya ada di satu file yang sama. Nah, sehingga jika ada data-data yang dibutuhkan, misalkan untuk utilitas ini biasanya membutuhkan data dari neraca massa dan neraca panas. Nah, itu nanti datanya tinggal di-linkkan di sheet yang ini gitu. Jadi tidak Anda membuka dua file kemudian diketik. Nah, itu takutnya kalau ada revisi di file di neraca massa dan panas, akhirnya yang di utilitas harus diganti secara manual. Tapi kalau ini satu file, nanti kalau misalkan jika ada revisi untuk neraca massa dan panas, maka di perhitungan utilitas pun akan bisa langsung diperbaiki karena sudah di-linkkan dengan neraca massa dan panas itu ya. Nah, di sini utilitas ini merupakan sarana penunjang suatu proses utama yang di dalam pabrik, sehingga kapasitas produksi ini dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini meliputi 3 hal yang ditentukan ya, dan di sini saya mengambil contoh pabrik bioetanol. Kalau teman-teman mau mengadopsi template ini, sebaiknya diperhatikan pabrik apa yang sedang Anda rancang ya, jadi tidak asal copas gitu. Saya nulisnya pabrik bioetanol, nanti Anda pabriknya beda tapi Anda nulisnya tetap bioetanol. Nah, itu yang biasanya kita temukan pada saat teman-teman progres ujian pabrik begitu. Nah, di sini untuk unit penyediaan steam ya. Yang pertama, steam ini digunakan sebagai media pemanas seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Karena biayanya relatif rendah, laju perpindahan panasnya juga tinggi. Sehingga selain itu kandungan energinya besar, relatif bersih, dan sifatnya yang tidak terlalu korosif ya. Nah, ini coba saya ya. Kemudian jumlah steam yang diperlukan dalam proses diperhitungkan menurut pemakaian setiap hari untuk masing-masing alat yang membutuhkan adanya pemanasan. Nah, ini biasanya didapatkan, kebutuhan steamnya ini didapatkan dari neraca panas seperti yang sudah pernah saya bicarakan sebelumnya ya. Jadi kenapa di neraca panas itu kalau ada unit-unit perpindahan panas yang membutuhkan pemanasan, selalu saya minta hitung untuk berapa steamnya, karena nanti steamnya akan kita masukkan ke perhitungan utilitas ini. Nah, di sini ada beberapa alat. Nah, ini tergantung dari pabriknya masing-masing. Di sini kebetulan untuk pembuatan bioetanol itu ada reaktor hidroliza, ada pretreatment, ada tangki inaktivasi, ada preheater 2 buah, dan ada reboiler, dimana kode alatnya masing-masing adalah sebagai berikut. Nah, di sini reaktor hidroliza itu membutuhkan suhu yang tinggi, sehingga dia harus menggunakan steam sampai dengan tekanannya 21 bar. Sedangkan untuk reaktor pretreatment ini menengah sekitar 12,5 bar. Sedangkan untuk tekanan yang di tangki inaktivasi, preheater, dan juga reboiler itu menggunakan tekanan steam cukup 1 bar saja. Nah, bagaimana kita menentukan tekanan steamnya ini mau berapa-berapa? Ya, kita lihat lagi Anda butuh steamnya itu sampai dengan suhu berapa. Dan tekanan steam standar ini bisa dilihat di Ulrich ya. Jadi kalau Anda misalkan hanya butuh untuk pemanasan yang tidak terlalu tinggi suhunya, katakanlah 100 derajat lebih sedikit begitu, mungkin bisa menggunakan tekanan yang 1 bar. Tapi kalau suhunya lebih tinggi lagi, mungkin kita harus sampai menggunakan yang tekanannya 21 bar ya, yang sudah superheated begitu. Nah, kemudian di sini rate steamnya ini harusnya bagian yang ini ya. Bagian yang ini itu ngeling dengan neraca panas ya. Ini hubungkan dengan neraca panas ya. Supaya nanti jadi di list dulu alat-alat di neraca panas itu yang membutuhkan steam apa saja, di list begitu. Di sini sebutkan nomor alatnya ya, di sini di list kode alatnya, isikan peralatan yang membutuhkan steam apa saja, kodenya dimasukkan ke sini. Kemudian rate steamnya ini dilinkkan dengan berapa kebutuhan steam yang dihitung di neraca panas. Jadi kalau ini kan saya ketik ya, karena saya tidak menunjukkan data aslinya, tidak menentukan neraca massa dan panasnya. Kalau punya Anda nanti ini langsung aja disama dengankan berapa, satuannya kilogram per jam. Kalau sudah tiap alat di list ya, kemudian kita
lakukan penjumlahan di sini. Jadi total steamnya itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah sekian kilogram per jam. Nah, kemudian harus ada asumsi sebagai berikut. Diperkirakan kebocoran karena proses perpindahan, jadi kan steam itu berjalan dari boiler menuju peralatan. Itu mungkin ada bocor ya, atau leak, itu sebesar, kita asumsikan aja 10%. Khawatirnya kalau kita tidak spare 10%, itu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan, dan ini tidak di cover, tentu nanti steam pemanasnya menjadi tidak tercapai. Efeknya apa? Set point tidak tercapai, sehingga spesifikasi produknya juga akan terganggu. Sebenarnya itu dampaknya. Jadi kita jaga-jaga 10% dari total steam yang digunakan. Kemudian untuk faktor keamanan juga harus kita tambahkan 10% lagi dari total steam, sehingga jumlah kuantitas steam harus dihasilkan oleh boiler itu 120% dari kebutuhan steam aslinya. Jadi kalau kita punya steam katakanlah butuhnya cuma X, kita tidak boleh mendesainnya tepat di X, harus dilebihkan sekitar 20%. 10% untuk kebocoran dan 10%-nya lagi untuk keamanan, sehingga totalnya adalah 120% untuk memastikan bahwa kebutuhan steam ini tercover dengan baik begitu ya. Nah, kemudian di sini boilernya nanti kita rencanakan ada 3 buah, karena ada 3 tekanan steam yang berbeda yang dihasilkan, berarti harus ada 3 buah. Kalau nanti teman-teman hanya butuh yang tekanannya 1 bar, ya berarti cuma butuh 1 boiler seperti itu. Ada 3, yaitu yang tekanannya 21, 12,5 dan 1 bar. Kebutuhan untuk yang 21 bar ini berarti ngeling di bagian yang atas di sini. Kemudian yang 12,5 bar itu yang di sini. Nah, yang 1 bar ini penjumlahan dari masing-masing yang dia butuhnya 1 bar ya. Nah, kemudian ini rate asli. Kalau untuk desain berarti harus dikalikan 120%. Jadi ini dikalikan 120%, lalu di drop down ke bawah. Nah, ini untuk desain. Jadi ini kita sudah lebihkan dengan alasan untuk mengatasi kalau ada kebocoran dan juga adanya keamanan ya, faktor keamanan, supaya memastikan memang benar-benar bisa tercapai set point-nya. Nah, direncanakan steam yang digunakan adalah saturated steam ya, saturated steam. Pemilihan boilernya berdasarkan Ulrich halaman 109. Anda buka Ulrich halaman 109, di situ biasanya ada keterangan bahwa kalau kita butuh tekanan steam 21 bar, itu berarti boilernya mau pakai tipe yang apa. Ya, di situ akan dituliskan dia kalau 21 bar sekian sampai sekian itu berarti pakai fire tube ya. Kalau sekian berarti pakai water tube. Nah, di sini tipe boilernya untuk yang tekanan tinggi 12,5 sampai dengan 21 bar dipilih yang fire tube, karena kalau yang water tube kayaknya tidak mampu ya untuk bisa menghasilkan yang 21 sampai 12,5 bar. Nah, suhu steamnya pada tekanan 21 bar kalau dia saturated itu 215 ya. Kalau yang 12,5 itu 190 dan 1 barnya itu adalah 120 derajat Celcius. Lambdanya ini dicari ya, masing-masing Anda cari di tabelnya Genkoplis. Kalau ada suhu steam 215 itu panas latennya berapa. Cara mendapatkan panas laten yaitu panas saturated vapor dikurangi dengan panas saturated liquid ya, ini Anda hitung. Kemudian tipe boilernya didasarkan pada alasan pemilihannya itu ada di buku Ulrich ya, panas laten saya tuliskan di sini. Entalpi saturated vapor dikurangi entalpi saturated liquid. Tipe boiler berdasarkan tekanan dan fuel efisiensinya kita main asumsi aja ya. Ini saya pakai 85, 75, 75. Ya, idealnya memang 75% ya, 75% itu sudah ideal untuk dijadikan asumsi untuk efisiensi ya. Nah, kemudian ini misalkan mau di 75 semua juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Untuk desain boilernya, kapasitas boiler 1 ya, kapasitasnya adalah caranya yaitu rate steam kalikan lambda ya. Rate steamnya ngeling dengan yang di rate steam yang tadi yang sudah dikalikan 120% yang di sini ya, kalikan dengan lambdanya berarti yang di sini. Kemudian nanti akan didapatkan bahwa kapasitasnya itu harus mencapai 4.083.866 kJ per jam, atau kalau dijadikan BTU British Thermal Unit ya, yaitu adalah 3.852 704 BTU per jam ya. Atau kalau dalam kita hitung dalam bentuk BHP atau boiler horsepower, itu adalah kapasitas satuan BTU per jam dibagi dengan faktor konversinya yaitu 2544,5, sehingga didapatkan nilai yang ini ngeling ya, yang ini ngeling dengan di atas. Ini adalah tetapan
supaya dari BTU menjadi horsepower ya konversinya, yaitu menjadi 1514,13 horsepower ya, ini kebutuhannya power untuk boilernya. Kemudian luas perpindahan boiler adalah di sini kita pakai asumsi atau ditetapkan aja, misalkan boilernya itu luas perpindahannya adalah 10 feet persegi per horsepower boiler ya, maka boiler 1 total luas perpindahan panasnya adalah 10 kali horsepowernya tadi, sehingga didapatkan luas pemanasannya harus sekitar 15.141,299 sekian feet persegi, sehingga didapatkan berapa total luas perpindahan panas untuk boiler yang dibutuhkan adalah sekian ya. Ini untuk boiler 1 ya, belum boiler 2 dan 3. Nanti dengan cara yang sama ngitungnya nanti akan bisa dapat yang 2 dan 3. Kemudian kita juga harus menghitung kebutuhan air. Kita butuh blowdown ya. Jadi boiler itu kadang butuh blowdown. Blowdown itu seperti dibilas begitu ya. Dibilas itu sekitar 3% ya. Untuk boiler 1 rate steamnya tadi kan didapatkan 2173 ya, yang di situ. Sehingga jumlah umpan air boiler tadi sudah dilebihkan 120 kan dapatnya ini. Nah, ini masih harus ditambah lagi dengan 3% untuk blowdown ya, untuk blowdown. Jadi untuk dikeluarkan begitu. Nah, di sini untuk blowdown berarti harus dikalikan lagi dengan 1,03 karena 100% ditambah 3%. Jadi 103% atau 1,03, sehingga didapatkan dari 2173 kg per jam steam yang di awal tadi didapatkan, masih harus dikali 1,03 sehingga didapatkan 2238 kg per jam steamnya ya. Nah, kemudian dipakai bahan bakar boilernya itu biasanya kita ada dua, mau pakai lignin boleh, berarti ini dari kayu-kayuan ya, heating value-nya sekitar 10.000 BTU, atau menggunakan batu bara yang tipe antrasit ya. Ini panasnya, heating value-nya bisa mencapai 15.480 BTU per pound. Nah, kemudian kita asumsikan tadi untuk boiler yang pertama efisiensi bahan bakarnya adalah 85%. Sehingga untuk menghitung kebutuhan bahan bakarnya adalah kapasitas boiler dikalikan heating value dari bahan bakar yang Anda pilih. Terserah Anda mau pakai lignin atau mau pakai batu bara, tapi yang umum digunakan adalah batu bara ya. Dikalikan dengan 85%. Nah, jadi ini kapasitas boiler perhitungan yang di atas tadi ya, D53 dibagi dengan heating value. Di sini kebetulan yang dipilih adalah lignin ya. Nah, di sini yang dipilih adalah lignin. Ya, saya tidak tahu pertimbangannya apa. Bisa jadi dia memanfaatkan ampas ya. Ampas mungkin ini terintegrasi dengan tebu sehingga ampas tebunya bisa digunakan jadi pemanas. Itu mungkin saja, ini kan pabrik bioetanol. Tapi kalau Anda nanti maunya pakai katakanlah tidak ada ampas ya, tidak ada ini serat, kayu dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar, ya sudah pilih saja batu bara langsung, berarti heating value-nya atau nilai panasnya pakai yang 15.480 begitu ya. Nah, sampai di sini kemudian dihitung sehingga didapatkan bahan bakar yang dibutuhkan itu sekitar 437 pound per jam, atau kalau dalam kilo sekitar 196,82 kg per jam, atau dalam waktu satu hari adalah 4.723,73 kg per hari bahan bakarnya ya, ligninnya. Dengan perhitungan yang sama, boiler 1, boiler 2 dan 3 didapatkan spesifikasi langsung ditabelkan. Jadi contoh perhitungannya tadi ada hanya untuk boiler yang pertama. Nanti kalau teman-teman hanya menggunakan satu tipe boiler ya sudah, berarti menghitungnya hanya satu saja ya. Tapi kalau yang tadi kan ada 3 tipe, yang dihitung satu, yang lain tinggal ditabelkan dengan cara yang sama. Nah, ini caranya sama ya, tapi dia ditabelkan, diikuti aja polanya. Nah, ini caranya sama tuh. Nah, kemudian yang di sini ternyata dia memanfaatkan dua jenis bahan bakar yang berbeda, ada lignin dan ada coal ya. Untuk yang 1, 2 menggunakan lignin, yang ketiga coal ya. Tapi ini bebas, terserah. Kalau teman-teman tidak ada stok lignin ya boleh menggunakan coal sebagai bahan bakar ya. Nah, kemudian dari sini untuk proses startup boiler ya, belum berhenti untuk kebutuhan bahan bakarnya. Untuk proses startup boiler dibutuhkan fossil fuel dengan asumsi 10% dari kebutuhan per hari. Jadi yang namanya IDO atau industrial diesel oil itu semacam dijadikan pemantik gitu untuk mengawali, untuk startup boilernya. Jadi tidak langsung lignin dibakar, nanti akan terlalu lama.
Jadi pakai dulu IDO atau industrial diesel oil. Nanti kalau sudah api panasnya terbentuk, baru ligninnya yang akan terbakar begitu ya. Nah, tipenya IDO, heating value dari IDO adalah 18.800 dengan densitas sekitar 863 kg per kiloliter. Nah, kebutuhan panas sehari ini kan didapatkan dari ini, kapasitas boilernya tadi ya. Dijumlah semuanya karena per hari, karena masih dalam jam, kalikan 24. Kemudian kebutuhan panasnya untuk startup adalah 10%, ya berarti kalikan 10%. Nah, sehingga kebutuhan IDO dalam 1 bulan ini adalah ya 10%, ya 10%-nya tadi 176 sekian BTU per hari tadi dibagi dengan heating value-nya ya. Karena satuannya dari heating value BTU per pound, kemudian 10% kebutuhan panasnya tadi untuk startup adalah BTU per hari, sehingga didapatkan kebutuhannya adalah 10% tadi, yang 10%-nya tadi ya dibagi dengan F112 itu adalah heating value dari IDO ya. Nanti satuannya kan masih dalam pound per hari ya, pound per hari. Nah, pound per hari di sini asumsinya 1 bulan itu 24 hari kerja ya, atau kalau teman-teman mau pakai 30 juga silahkan ya. Misalkan di sini kenapa saya pakai 24 hari kerja, karena asumsi waktu bekerja pabriknya itu 330 hari ya, 330 hari. 30 hari berarti 1 bulan berapa hari kan, tinggal gitu. Nah, di sini asumsinya 1 bulan itu 24 hari kerja efektif untuk boiler ya, di on kan begitu. Nah, sehingga didapatkan per 1 bulannya sekian kilo IDO ya, atau sekian setara dengan 118 kiloliter dalam waktu 1 bulan. Nah, caranya begitu. Nah, saya ingatkan IDO-nya ini hanya sebagai startup saja, sebagai pemantik saja untuk di awal ya. Dan ini sekitar 10% saja. Karena kalau boiler sudah bekerja ya sudah, tidak perlu ditambahi IDO lagi ya. Nah, kemudian untuk unit penyediaan air ya. Air merupakan bahan paling banyak yang digunakan pada unit utilitas ya, karena dia fungsinya bisa untuk sanitasi, air pendingin, air proses, dan air umpan boiler yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini disebutkan di sini sifat fisik ya. Fungsi air sanitasi itu kebutuhan domestik, konsumsi, cuci, mandi, makan, lab, perkantoran, dan sebagainya. Ini syarat-syaratnya ya, secara kimia, fisik, dan bakteriologi, apa-apa yang tidak boleh dilanggar di situ. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka proses penjernihan air harus dilakukan dengan desinfektan seperti klor dan juga kapur gitu. Nah, di sini dijelaskan kriteria-kriteria untuk air sanitasi. Adapun kebutuhan air sanitasi itu meliputi yang pertama kebutuhan karyawan. Untuk keperluan sanitasi ini dibutuhkan menurut WHO ya, 1 orang itu menghabiskan sekitar 0,12 meter kubik per hari ya. Ini dengan asumsi mandinya rutin begitu ya. Kemudian kebutuhan dasarnya seperti mandi, cuci, dan sebagainya itu dipenuhi, yaitu habisnya itu sekitar 0,12 meter kubik atau sekitar 120 liter dalam waktu 1 hari ya. Nah, mengikuti standar WHO ya. Makanya di sini kita butuh tahu berapa jumlah karyawan untuk bisa menghitung berapakah air sanitasi. Densitas air yang digunakan adalah 998 kg per meter kubik dengan standar WHO yaitu 120 kg per hari untuk per orang. Sehingga kebutuhan air sanitasi untuk 166 karyawan. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan jumlah karyawan ya. Jadi nanti saya ajari bagaimana menentukan jumlah karyawan di akhir sesi untuk yang di periode 2 ini. Ternyata jumlahnya ini saya ambil 166. Nanti kalau teman-teman ya berdasarkan hitungannya teman-teman sendiri, karyawannya ketemu berapa kan gitu ya. Kemudian di sini berarti karyawannya ada 166 dikalikan dengan 1 harinya butuh 0,12 meter kubik. Nah, dalam 1 hari itu ada 3 shift ya, makanya di sini dibagi 3. Sehingga dalam 1 hari itu dibutuhkan sekitar 6,7 meter kubik per hari. Nah, dari 6,7 meter kubik per hari kalikan dengan densitas air, sehingga didapatkan per
per jamnya yaitu 6,7 tadi per hari kan, kali 998 dibagi 24. Kenapa dibagi 24? Karena yang di sini satuannya masih per hari, yang di sini per jam, makanya dibagi 24. Nah, per jamnya ternyata butuh sekitar air 276,667 kg per jam air ya, dengan asumsi satu hari 3 kali shift. Makanya di sini tadi kita bagi 3 ya. Nah, ini karena saat bekerja 8 jam per hari ya, sepertiganya. Kemudian laboratorium, air untuk kebutuhan laboratorium itu diperkirakan 20% dari kebutuhan karyawan. Jadi kalau karyawan sudah ketemu, maka labnya itu sekitar 20% dari kebutuhan karyawan, sehingga didapatkan sekitar per jamnya 55,3 kg per jam. Kemudian butuh juga pemadam kebakaran. Untuk keperluan pemadam kebakaran dan cadangan air diperlukan ekses 40% dari total kebutuhan sanitasi. Jadi kebutuhan sanitasi untuk 276,667 tadi dikalikan dengan 1,4 ya. Untuk keperluan pemadam kebakaran dan cadangan, ini harusnya gini, ini ya itu adalah dari kebutuhan karyawan ditambah dengan lab tadi ya. Ini udah bener ya, dari kebutuhan karyawan ditambah dengan yang untuk lab ya, ditambahnya di sini ya, dikali 1,4 ya. Jadi 1,4 kali 276 ditambah dengan 55,3 ya, kebutuhan lab tadi. Nah, jadi totalnya dalam waktu per jamnya itu ini sudah dengan semuanya ya, maka 464,8 itu sudah termasuk kebutuhan sanitasi karyawan, sudah termasuk laboratorium, dan sudah termasuk untuk pemadam kebakaran ya. Jadi per jamnya sekitar butuh 464,8, itu sekitar 11,18 meter kubik dalam waktu satu hari. Itu untuk sanitasi. Jadi sanitasi di breakdown menjadi kebutuhan karyawan, laboratorium, dan pemadam kebakaran. Totalnya 464,8. Untuk air pendingin ya, untuk air pendingin di sini ini syarat-syaratnya ini digunakan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan air ditinjau dari segi pemanasan, segi panas, di mana dia jadi media pendingin seperti di cooler maupun di kondensor yang tadi sudah pernah saya bahas ya. Nah, untuk kebutuhan air pendingin pada bioetanol ini ada list nih. Anda lakukan list alat apa saja yang membutuhkan pendingin, seperti misalkan cooler, reaktor yang sifatnya eksotermis, dan juga kondensor ya. Semuanya butuh pendinginan. Lalu nomor alatnya di list di sini. Nah, ini didapatkan dari neraca panas. Anda hubungkan dengan alat-alat yang di sana membutuhkan yang namanya cooling water ya. Nah, kemudian di sini densitas airnya sekitar 99,8. Kebutuhan air pendingin ini berarti total dari semuanya ya, dibagi dengan 99,8, maka didapatkan per hari per jamnya 453 meter kubik per jam. Anda harus main asumsi juga di sini, diperkirakan air pendingin itu sebagai cadangan 15% dari kebutuhan air pendingin. Jadi kalau kebutuhan air pendinginnya sudah ketemu sekitar 10.000 meter kubik sekian, maka masih harus di-spare, dinaikkan 15%. Sehingga totalnya nanti akan dibutuhkan sekitar 15%-nya adalah 1630,91 meter kubik ya dalam waktu satu hari. Sehingga total kebutuhannya adalah kebutuhan air pendingin real ditambah dengan 15%, sehingga didapatkan 12.000 sekian meter kubik air tiap satu hari. Kemudian ini untuk air pendingin ya. Nah, untuk air proses, sebelum saya ke air proses, untuk air pendingin berarti yang harus dilakukan adalah pertama, lakukan list alat-alat yang butuh pendinginan beserta kode alatnya, dan juga masukkan berapa kebutuhan air pendingin dari neraca panas ya, itu caranya. Kemudian untuk air proses merupakan air yang berkontak langsung dengan bahan-bahan ya, misalkan untuk membuat larutan atau untuk pengenceran, untuk mencuci tabung atau mencuci tangki dan sebagainya. Nah, di sini yang membutuhkan air proses itu ada 4 alat. Ada tangki pengenceran asam sulfat, ada rotary drum vacuum filter 1, 2, dan 3. Memang biasanya rotary drum vacuum filter ini membutuhkan suplai air untuk mencuci cake-nya ya, supaya filtrasinya bisa terjadi secara maksimal. Nah,
Kemudian untuk rate air prosesnya ini didapatkannya dari neraca massa. Teman-teman butuh airnya berapa? Kalau misalkan ada komponen penambahan H2O ya, diambilkan dari sini. Sehingga air proses yang dibutuhkan adalah jumlah dari semuanya. Atau kalau dalam waktu satu hari adalah 382.890 kilogram per hari ya. Kemudian cadangan untuk air proses sekitar 15% dari kebutuhan air proses. Kalau tadi kita total kebutuhannya 382 kg, kita spare lagi 15% sehingga didapatkan spare-nya yang 15% adalah 57.000 sekian. Sehingga total kebutuhan air adalah kebutuhan asli ditambah dengan markup-nya sebesar 15%. Sehingga didapatkan 440,323 kg per hari atau setara dengan 441,21 meter kubik dalam waktu satu hari. Oke. Nah, yang berikutnya adalah air umpan boiler ya. Ini masih membicarakan air ya. Air umpan boiler ini harus strict sekali syaratnya, tidak boleh ada mineral ya. Oksigennya juga harus rendah, hardness ya. Kemudian total kebutuhan air umpan boiler didapat dari spesifikasi boiler yang di atas tadi, yaitu setara dengan 37.000 meter kubik per jam. Nah, di sini total kebutuhan air umpan boiler itu kan didasarkan pada steam. Jadi kalau steamnya belum ketemu, kebutuhan air umpan boilernya nanti tidak bisa dihitung. Nah, dari sini total kebutuhan air berarti adalah air sanitasi, tambah air pendingin, tambah air proses, tambah air umpan boiler. Dimana air sanitasinya didapatkan di jumlah air sanitasi, ini cooling water, yang ini air proses, dan yang ini adalah air umpan boiler ya. Untuk menghemat kebutuhan air, maka air kondensat dan air pendingin itu disirkulasi. Jadi kalau kondensat dan pendingin itu kan bisa dipakai lagi ya. Jadi kalau steam sudah jadi kondensat bisa diputar lagi. Airnya bisa dipakai lagi untuk jadi steam lagi. Nah, kalau untuk yang air pendingin itu juga gitu. Setelah untuk mendinginkan bisa dikembalikan ke cooling tower lalu didinginkan lagi. Sama seperti kalau teman-teman praktikum di pilot plant ya. Nah, untuk menghemat tadi saya katakan bahwa air kondensat dan air pendingin itu bisa disirkulasi dan dianggap hanya sekitar 10% yang hilang. Pasti akan berkurang, tidak mungkin jumlahnya sama persis dengan masuknya. Bisa jadi karena kebocoran dan sebagainya. Air sirkulasinya akan menjadi air kondensat ditambah dengan air pendingin dikalikan dengan 90% karena yang 10% tadi dianggap hilang ya. Sehingga di sini didapatkan satu harinya sekitar 11.286 meter kubik air yang bisa dikembalikan lagi untuk digunakan kembali. Nah, sehingga air yang harus diambil, kebetulan ini ngambilnya dari sungai. Kalau mau jadi PDAM juga tidak apa-apa, tapi harganya relatif mahal. Maka air yang diambil dari sungai adalah 12.993 dikurangi dengan yang bisa disirkulasi. Jadi ini total kebutuhan dikurangi dengan yang bisa disirkulasi, maka dibutuhkan hanya tinggal 1.700 meter kubik per hari. Ini untuk menghemat biaya air ya. Nah, biaya treatment air diasumsikan karena Anda pakai air sungai harus ditreatment dulu, dimana misalkan treatmentnya itu menghabiskan sekitar 1.500 per meter kubik. Sehingga biaya untuk penyediaan air sebesar 1.500 per meter kubik dikalikan dengan total air yang bisa yang harus diambil dari sungai ya, maka didapatkan yang mesti treatment adalah nanti akan menghabiskan sekitar 2.559,675 rupiah per hari ya. Ini dengan catatan untuk kondensat dan juga cooling water disirkulasi digunakan lagi ya. Oke, itu untuk air. Yang berikutnya adalah unit penyediaan tenaga listrik. Nah, yang unit penyediaan tenaga listrik ini depend on atau sangat bergantung terhadap spesifikasi peralatan. Jadi kalau spesifikasi peralatannya belum ketemu, yang ini akan sulit untuk dikerjakan karena membutuhkan data spesifikasi peralatan. Nah, oke, untuk unit penyediaan tenaga listrik, kebutuhan listrik untuk proses ya. Itu di list nih, pompanya apa saja yang Anda punya, di list semuanya. Tangki ya, di dalamnya ada pengaduk pakai listrik juga. Sebutkan semuanya ya. Termasuk pompa vakum, pompa filtrat misalkan ya, kalau ada sebutkan semuanya. Kemudian dari hasil perhitungan spesifikasi peralatan, nanti pasti Anda akan mendapatkan berapa sih daya alat yang harus digunakan ya. Alat daya di sini. Daya alatnya di list ya. Misalkan
Kalau di perhitungan kan biasanya tidak tepat satu gitu ya, nanti bisa menggunakan pembulatan gitu ya. Jadi yang paling dekat angkanya dengan berapa ya, kalau horsepower kemudian kita jadikan ke kilowatt sehingga ada di ruas kanan ini. Jadi ini dari HP ke kilowatt ini didapatkan dari spesifikasi alat ya. Itu untuk yang peralatan proses. Nah, untuk yang penerangan, biasanya untuk menerangi poliklinik, musola, toilet, kantin, kantor, ruang kontrol, laboratorium, utilitas, dan ruang proses. Nah, banyaknya lampu ini ada yang tentukan sendiri ya, berapa banyak lampunya. Kemudian setelah itu dayanya ini juga tergantung ya, Anda mau pakai seberapa watt. Kalau saya biasanya asumsi satu lampu itu 40 watt ya. Satu lampu 40 watt sehingga didapatkan total sekitar butuhnya adalah 2800 watt atau sekitar 2,8 kW. Nah, total kebutuhan tenaga listrik di dalam pabrik berarti untuk penerangannya tadi sekitar berapa tadi ya? Untuk penerangannya ini 2,8 kilowatt ya. Kemudian untuk prosesnya tadi menghabiskan sekitar 43,92 kW. Kemudian untuk AC ya dan sebagainya ini kita main asumsi aja ya, kita main asumsi ini kita ambil sekitar 10% dari proses. Kalau proses sekitar dapatnya 4,3 kan 10%-nya kita bulatkan menjadi 5 ya, sehingga totalnya adalah dari penerangan, proses, dan juga untuk AC begitu. Jadi AC ini sekitar 10% dari proses ya, sehingga totalnya dapat sekian. Biaya listriknya per kWh untuk industri nanti mau dicek lagi, saya masih pakai yang 1468 kWh. Tentu ini tidak akan sama dengan token-token listrik yang ada di rumah Anda ya, karena ini levelnya industri, beda tarif begitu ya. Kalau yang di rumah-rumah itu kan sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, di sini biaya listrik tiap harinya berarti tinggal dikalikan aja yang 75.932 dikalikan 24 ya, karena tadi baru kWh. Oh sorry, ini sudah 1 hari ya, bentar. Oh belum ya, dikalikan 24 ya, kemudian dikali dengan 1468. Sebentar, ini oh sorry, ini sudah dikali 1468 ya, tapi dalam waktu baru KW nya saja. Kalau dalam 1 hari berarti kali 24. Nah, ini untuk listriknya sekitar 1.822 rupiah untuk 1 hari ya. Jadi kalau yang ini adalah total KW dikalikan dengan harga listrik ya, masih KWH kan hitungannya. Nah, berarti untuk 1 hari kalikan 24. Untuk listriknya saja sekitar 1,8 juta dalam waktu 1 hari. Kemudian yang berikutnya adalah penyediaan bahan bakar ya. Untuk penyediaan bahan bakar ini diambil aja dari perhitungan utilitas yang di atas. Boiler kita butuh berapa ya? Kalau di boiler ini berarti dari J105 itu dari boiler 1 ya. Nah, ini dari boiler 1, 2, 3 dijumlah. Setelah dijumlah kalikan 330 karena yang tadi satuannya masih 1 hari. Asumsi 1 tahun itu 330 hari efektif untuk bekerja. Kemudian kita harus punya generator. Ya, generator itu kita asumsikan aja dia sekitar 0,5% kebutuhan listriknya. Itu 0,5% dari kebutuhan listrik untuk penerangan, yaitu sekitar 2800 watt tadi ya, sehingga didapatkan dikali 24 dikali 330 karena satuannya belum jam, belum hari, dikalikan belum jam ya, dikalikan 24 jam 1 hari, 1 tahunnya 330, makanya dikali 0,05 itu 0,05 itu asumsi aja. Genset ini dia mengcover 0,5% dari penerangan, kali 24 ya karena 1 hari, kemudian kali 330 karena 1
tahun ya, sehingga didapatkan kebutuhan bahan bakar dalam waktu 1 tahun adalah 33615750 kg per tahun. Ini kebutuhan bahan bakarnya ya, sehingga jadi total biaya utilitas 1 hari itu dari ini didapat dari G328 biaya listrik ya, ditambah dengan D265 ini air ya dalam 1 hari, kemudian F1 ditambah 10.500 itu adalah harga solar ya, kemudian 10.500 tadi dikalikan dengan kebutuhan bahan bakarnya yaitu F119 ya, kebutuhan idonya tadi, harga idonya itu sekitar 10.500 dalam waktu ada per ininya per liter ya. Karena tadi kiloliter makanya dibagi dengan 1000 ya, dikali dengan 30 hari ya, 30 hari. Oh bukan, 30 minggu ya, sorry ini hari ya. F119 satuan F119 itu bulan ya, bulan. Oh ya, dari liter jadikan dari kiloliter jadikan liter, makanya dibagi 1000, kemudian dibagi 30 karena ini satuannya bulan, kita maunya tadi hari gitu ya. Nah jadi kalau dalam waktu 1 tahun tinggal dikalikan 1 tahun berapa hari, 330, asumsi yang efektif ya, hari efektif. Sehingga untuk utilitasnya sendiri butuh sekitar 1,4 M ya, 1,4 M itu untuk operasional utilitasnya. Oke, begitulah cara teman-teman untuk menghitung utilitas ya dalam waktu 1 tahun, kebutuhannya ada berapa. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan berikan coba di latihan sendiri ya, Excelnya begitu. Kemudian yang berikutnya nanti saya akan membahas tentang organisasi pabrik ya, dan juga susunan direksi di pabrik ya, yang kita biasanya menggunakan prinsip perseroan terbatas begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Silakan tinggalkan pertanyaan di forum jika ada yang ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.